Halo guys, bareng lagi bersama kami di Ngobras, ngobrol asik with divisi HMPS Management. Gila nggak sih Kak, nggak biasanya kita bisa ngobrol asik di suasana yang sejuk, nyaman seperti ini ya nggak Kak Alfi? Nah betul banget tuh Kak. Nah sebelumnya mungkin kita bisa kenalan dulu dari Kak Cahya, biar saling kenal nih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahya Putri Utami, biasa dipanggil Cahya. Saya dari divisi Komunikasi dan Informasi. Kemudian Nah di sini ada saya Alvin Arwani, bisa dipanggil Alvin. Saya juga dari divisi Komunikasi dan Informasi. Nah di sini kita udah ada narasumber kita nih Kak dari kewirausahaan. Nah mungkin kita juga mau kenalan kan sama narasumber kita, mungkin dari Kak Alfa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfadzi Ramdhani, sering dipanggil Alfa. Saya berasal dari divisi kewirausahaan. Kemudian ada Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Distia Marta, biasa dipanggil Agis. Di sini saya berasal dari divisi kewirausahaan. Kan kita udah perkenalan sama kakak-kakaknya. Mungkin kita mau tanya juga tempat tinggalnya. Mungkin dari Kak Alfa, tinggal di mana Kak? Saya berasal dari Brebes. Dan kakaknya? Saya berasal dari Cilacap. Oke. Ya, untuk Kak Alfa, untuk sekarang ini kesibukannya ngapain ya Kak? Kebetulan untuk kesibukan saya sekarang itu saya sedang sibuk untuk KLS-an semester 4. Wah. Terus untuk Kak, Kalau saya sendiri sama ya, karena emang kita lagi mau mulai perkuliahan ya. Jadi kita masih KRS-an, masih rebutan jadwal ya kan? Iya. Kan soalnya ini kita ngambil sendiri kan, Iya. kita rebutan. Nah terus dari kakaknya sendiri udah masuk semester berapa nih Kak? Saya masuk di semester 4. Dan kakaknya? Saya semester 6. Terus buat kakaknya itu cara bagi waktu antara tadi kan udah perkuliahan dan KWS itu, itu gimana nih cara bagi waktunya? Dari Kak siapa dulu? Alfa nih. Saya dulu. Ya. Kalau saya sih untuk membagi waktunya itu, kalau untuk perkuliahannya saya sebisa mungkin mengambil jadwal KRS yang sekiranya yang bisa saya ambil itu di pagi hari dan siang hari. Nah biasanya kan untuk di malam hari itu untuk mengerjakan tugas dan lain-lain kan saya biasanya jika saya punya tugas atau apa itu saya kerjakan di malam hari supaya di besok harinya itu kalau kita ada kegiatan seperti proker atau apa kita bisa lebih fokus di proker tersebut. Kalau dari kakaknya gimana Kak? Kalau dari aku sendiri lebih biasanya tuh kalau aku milih jadwal kuliah tuh dari pagi sampai sore ya maksimal. Terus kalau malamnya tuh kadang kalau misalnya ada tugas yang nggak ada tugas, kalau enggak ya kadang refreshing ya kan. Masa kita mikirin kuliah terus kan nggak mungkin ya. Kalau misal pun ada rapat kayak gitu mungkin bisa disesuaikan juga sama jadwalnya aku. Kalaupun ada rapat divisi gitu bisa disesuaikan sama jadwalnya dari teman-teman, jadwal kuliahnya dari teman-teman kayak gitu. Nah terus misalkan kayak kita kan udah ngatur nih, nah terus kayak misalkan ada rapat dadakan, misalkan kayak malam hari dan juga ada tugas yang numpuk juga, terus itu gimana Kak? Kalau dari aku itu biasanya nggarap tugas dulu. Misal aku selesai kuliah itu sore, jadi aku nggarap tugas dulu terus baru malamnya rapat. Rapatnya pun datangnya biasanya telat. Kalau Kak Alfa? Kalau saya kalau misalkan hampir sama sih kayak Kak Adis ini. Kalau misalkan saya ada tugas itu biasanya saya kerjain terlebih dahulu, tapi kalau misalkan di malam hari itu ada rapat dan tugas saya masih belum selesai, mungkin saya bakalan izin dan meminta izin kepada pada Kak Adis supaya saya mungkin izin terlambat ataupun tidak mengikuti rapat terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, tadi kan kita udah tahu nih kita pembagian antara kuliah dan rapat organisasi. Nah, kita mau tanya dulu nih, kakak itu di jabatan MPC apa sih? Kebetulan saya di kewirausahaan itu menjabat sebagai wakil kepala divisi. Dan saya sendiri itu di divisi kewirausahaan itu menjabat sebagai kepala divisi. untuk di KWU sendiri itu ada berapa anggota ya Kak? Di KWU sendiri itu ada 7 anggota. Nah, tadi kan kita udah tahu nih jabatan dari Kak Alfa dan Kak Adis. Nah, kita mau tanya dulu untuk job desk-nya nih, kan di divisi itu ada job desk. Mungkin dari Kak Alfa boleh Mungkin bisa dijawab sama Kak Adis. Oh, oke. Buat job desk sendiri itu kita sering disebut lah ya sama anak HMM itu kita jadi tulang punggung. Mungkin job desk utama dari KWU itu lebih ke tulang punggung ya, karena ya sesuai dengan namanya ya kan, kewirausahaan. Oke, bukan tulang rusuk ya Kak? Iya.
kemudian mungkin teman-teman semuanya pengen tahu nih keseruan-keseruan apa saja yang ada di divisi kewirausahaan. Mungkin dari Alfa bisa atau Mbak Adi silakan. Saya Oke. untuk keseruan di divisi KWU itu serunya itu kita tuh terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan proker-prokernya kita ya, seperti selling, kita langsung berjualan di GOT, dan di situ kita langsung bisa berinteraksi secara langsung dengan para pembeli ataupun customer. Jadi kita di situ tuh kayak melihat karakteristik customer juga gitu loh, kayak ada yang bisa dibercandain, ada yang serius, ada yang kayak cuek-cuek aja kayak gitu. Terus buat keseruannya juga kita terjun langsung dan bisa bercanda-canda sama anggota-anggotanya kita, kayak bisa lebih deket gitu. Tadi kan yang selling ya Kak, Iya. itu dari KWU-nya sendiri, cara mengenali karakteristiknya itu gimana? Untuk pelanggan. Iya. Nah, jadi untuk pelanggan itu kita ada, untuk mengenali para pelanggan itu kita bisa melihat dari cara mereka saat ingin membeli produk kita. Misalkan ada customer yang baru juga, mereka kayak pesen nih, saya pesan ini dong segini, itu bisa diantarnya kapan ya? Nah kita udah konfirmasi nih, kita bisa diantarnya hari besok. Terus tiba-tiba dia di sore hari tanya lagi, ini kapan ya diantarnya? Nah itu biasanya customer yang kurang sabar. Kayak gitu sih. Jadi di sini juga belajar tentang marketingnya juga Iya. ya secara langsung. Pastinya seru banget nih Kak. Terus tadi kan di awal udah disebutin ya, dari KWU ada 7 anggota. Itu mungkin bisa disebutin siapa aja Kak? Oke, 7 anggota itu meliputi dari kita berdua, dari Kadif dan Wakadif. Berarti kan anggotanya ada 5. Yang pertama ada Nabila, yang kedua ada Nabil, yang ketiga ada Zahrul, yang keempat ada Despa, dan yang kelima ada Aulia. Oh iya. Oke, tadi kan kita berbicara tentang KWU-nya nih. Nah, alasan Kakak sendiri nih masuk di HMPS-nya itu apa sih? Kalau alasan dari saya masuk HMPS itu karena dulu itu saya iseng-iseng aja ya masuk organisasi, pengen tahu aja gitu organisasi itu gimana sih kalau organisasi perkuliahan. Nah akhirnya saya masuk, ternyata saya keterima, jadi ya mungkin lebih bisa mengenal, bisa menambah relasi juga masuk ke organisasi gitu. Oh, dari Alfa? Kalau dari saya, karena saya di SMA itu ikut organisasi lagi, terus kayaknya asik juga nih organisasi di kampus, pengen tahu juga apa organisasi di kampus sama SMA itu sama apa enggak kan. Akhirnya saya diajakin temen juga untuk ikutan magang. Nah ternyata pas di magang itu seru, akhirnya saya lanjut untuk daftar di HMPS lagi. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin nih dari alasan masuk HMPS. Nah, kita di sini juga mau tahu nih, mungkin dari teman-teman juga mau tahu dari keluh kesah masuk HMPS-nya itu gimana? Kalau Dari sukanya dulu. kalau sukanya itu kita bisa nambah kenalan juga, nambah relasi. Kayak di sini di HMPS itu kan biasanya ada open recruitment magang ya. Nah kita juga bisa tahu setiap angkatan, kita bisa kenal beberapa anak dari setiap angkatannya kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Mungkin dari Alfa ada suka atau duka lagi? Kalau dari saya sih setuju banget sama apa yang dikatakan Kak Adi sini untuk sukanya. Untuk dukanya itu kita, yang aku rasain ya, itu kayak kita tuh kekurangan hari libur gitu loh kan. Iya. Kita di Beda libur ya, iya, Kak. Punya kan rapat. ada rapat, ada proker atau apa, terus biasanya sering diledekin kan sama teman-teman, lah libur kok masih di kampus ya. Nah, kita kan tadi udah tahu nih suka dukanya dari kewirausahaan. Nah, aku mau tanya dulu nih terkait dengan cara mendekati, beradaptasi sama emang anak-anak yang beda periode itu gimana Kak? Oh, kalau dari aku sendiri itu biasanya setiap periode itu kan pasti HMPS itu buka open recruitment buat anak magang. Nah, kalau dari aku sendiri itu biasanya lebih ngerangkul atau lebih ngedeketin kayak gitu, kayak lebih banyakin ngobrol sama anak magangnya biar kita tuh juga bisa lebih aktif, anak magangnya juga bisa lebih terbuka, kayak kita tuh bisa tahu gitu loh, kayak kita di pandangan orang tuh gimana, divisi KWU itu di pandangan orang lain itu gimana kayak gitu. Dari Kak Alfa nih gimana? Kalau dari aku ya, aku punya pengalaman di magang kan. Nah di situ aku ngerasa kalau pas magang itu aku bener-bener dirangkul sama kakak-kakak tingkat. Terus oh jadi mereka
cara merangkul adik tingkatnya tuh gini. Akhirnya aku terapin di magang kewirausahaan saat ini buat ngerangkul adik-adik tingkatnya yang magang gitu sih. Oke teman-teman, kan kita udah tahu nih suka dukanya dari Kak Alfa sama Mbak Adis nih. Sekarang aku mau tanya nih, untuk solusi dari dukanya itu gimana nih Kak Alfa? Kalau untuk dukanya ya dari aku sendiri itu emang kita nggak ada hari libur, tapi kan kita di HMPS juga nggak sendirian kan, masih banyak teman-teman yang lain juga. Jadi aku kayak ngerasa ada temen gitu loh, jadi nggak merasa sendirian kayak gitu, asik sih. Nah, terus kalau di kewirausahaan nih kan pastinya ada proker. Nah, proker yang udah terjalankan itu apa aja yang udah terlaksana? Kita ada 8 proker ya, kalau nggak salah aku sedikit lupa ya. Yang pertama yang udah dijalani itu ada merchandise AMM, selling kita rencananya ngadain tiap bulan kalau misalnya nggak ada kendala. Terus yang ketiga itu ada kunjungan industri, sama yang keempat open POPDH, yang kelima kita lagi persiapan buat entrepreneur training. Nah, tadi kan kalau nggak salah ada selling ya Kak. Dari selling itu mungkin ada produk-produk. Nah, itu produknya mungkin apa aja Kak? Atau kita fokus dari segi makanan atau dari produk apa gitu? Mungkin kalau bisa jawab. Saya yang Ya. Jadi di selling itu kita juga melihat pangsa pasar. Sekarang pangsa pasarnya itu sedang trennya apa? Misalkan yang sekarang kan lagi heboh itu milk crepes ya. Mungkin nanti dari KWU merencanakan buat jualan milk crepes atau apa. Terus kita juga sering berinovasi mengenai produk-produk kita. Itu waktu itu kita juga pernah bikin cheese roll. Nah, di sini kan belum pernah tuh ada yang bikin cheese roll atau yang semacam itu kan. Jadi kita bikin dan alhamdulillahnya laku. Nah, terus dari KW itu ada kreasi kerajinan gitu nggak Kak? Mungkin kayak sekarang lagi demam lato-lato. Nah, itu mungkin dari KWU ada inspirasi juga Bang ya? Atau lebih emang fokusnya ke makanan dan lain-lain? Kalau sampai sejauh ini sih kita belum ada kayak kepikiran buat ngejual kayak barang-barang atau kreasi-kreasi kayak gitu ya, karena mungkin kalau kayak gitu tuh kita misal udah ngeluarin modal kayak gitu ya, terus tapi nggak ada yang beli kayak gitu kan, eman-eman dari modalnya juga kita malah nggak balik modal. Nah mungkin dari sekarang itu kita lebih fokus ke makanan aja sih, nggak ada, belum kepikiran ke situ. Nah, ya mungkin kalau misalkan yang kerajinan apalagi yang kayak lato-lato itu kan bisa dikatakan itu musiman ya. Jadi setelah musimnya itu pasti udah habis, nggak ada lagi kayak gitu sih. Nah, terus dari proker yang udah tadi disebutin kan ada 8 proker. Nah, mungkin dari proker yang paling berkesan itu apa Kak? Proker yang paling berkesan itu Yang paling menyenangkan mungkin atau paling menyenangkan kalau menurut aku itu kunjungan industri. Kenapa tuh Kak alasannya? Karena kita bisa belajar, kan kemarin itu KWU itu ngadain kunjungan industri ke batik. Nah, jadi kita tuh bisa tahu kayak cara membuat batik itu gimana. Kita bisa tahu cara mulai dari nyanting, terus ngerebusnya, ngasih malamnya kayak gitu. Kalau dari Kak Alfa nih, yang paling berkesan itu proker apa? Kalau dari aku yang paling berkesan itu sama sih, yang kunjungan industri ke batik itu. Nah di situ aku berasa mendapatkan ilmu baru tentang cara pembuatan batik yang mungkin semua orang emang tahu batik itu apa, tapi mereka kan nggak tahu filosofi batik itu sendiri apa, makna dari setiap lukisan yang ada di batik itu apa, terus cara pembuatannya juga bagaimana, itu kan nggak banyak orang yang tahu ya. Jadi aku ngerasa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sih. Oke nih Kak, kita sampai kelupaan waktu saking asiknya ngobrol bareng kewirausahaan. betul nih. Nah mungkin dari kita cukup sekian. Dan bagi teman-teman yang emang kepo banget buat divisi lainnya untuk yang ditanya-tanya seputar HMPS atau keluh kesah lainnya, untuk tetap stay dan tunggu kita di Ngobras selanjutnya. Bye bye, see you. Bye.